Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Segera, gerbang terbuka lebar, dan seorang lelaki tua berbaju hitam masuk, dan ada juga wanita di sisinya. Melihat ini, Ye Chen melihat sejenak, menatap wanita dengan ekspresi tertegun, dan ekspresinya menjadi sangat indah pada saat yang sama. Ketika Ye Chen kagum, tetua darah itu buru-buru bangkit dan memberi hormat kepada lelaki berbaju hitam itu. Aku menyapa leluhur Yan Xuangzun. Apa, leluhur Yan Xuangzun? Ye Chen tidak bisa menahan alisnya ketika mendengar nama itu, hanya untuk menemukan bahwa pria berbaju hitam itu agak akrab, karena ingatan leluhur Yan Zun yang disegel oleh Ye Chen memiliki terlalu banyak kenangan tentang dia. Yan Xuangzun, Istana Haus Darah, benar-benar kebetulan. Ye Chen menyentuh dagunya, leluhur Yan Zun disegel olehnya di wadah besi kekacauan dan leluhur Yan Xuangzun datang, membuatnya merasa canggung. Kekuatan tempur tidak di bawah Yan Zun, yang agak rumit. Saat Ye Chen mengerang, leluhur Yan Xuangzun telah berbalik dan pergi, dan sebelum pergi, dia tidak lupa melirik ruang kosong tempat Ye Chen berada. Namun, bagaimanapun, dia tidak memperhatikan keberadaan Ye Chen, berbalik dan menghilang, dan membiarkan Ye Chen menghela nafas lega. Jika leluhur Yan Xuangzun ada di sini, Ye Chen tidak akan pernah bisa menyelamatkan Zhao Ziyun. Namun, meskipun leluhur Yan Xuangzun pergi, dia meninggalkan orang-orang yang dibawa bersamanya. Itu adalah seorang wanita yang mengenakan gaun merah menyala. Meskipun penampilannya tidak tiada taranya, setidaknya semuanya luar biasa. Meskipun dia terikat, rune kuno di alisnya masih menjulang. Untuk mengatakan wanita itu, Ye Chen benar-benar tahu, bukankah dia gadis istana Xingyue? Kebetulan sekali, Ye Chen tidak bisa menahan batuk. Ini adalah gadis istana Xingyue. Dibandingkan dengan Ye Chen, tetua darah berkata dengan perasaan mesum, dan aku sudah lama tidak melihat seorang wanita. Namun, tidak ada yang bisa dilakukan. Garis keturunan khusus berada langsung di bawah penguasa istana Haus Darah, tidak ada yang berani menyentuhnya. Bagaimanapun, tetua darah itu memerintahkan gadis Xingyue untuk dikunci di altar besar dengan ketinggian 3 kaki. Tentu saja, kemudian, ada sumpah serapah, ini sangat jahat. Beraninya menangkap wanitaku. Siapa itu? Segera, ada pembantaian di luar. Melihat pria itu lagi, tubuhnya ditutupi dengan cahaya keemasan, seperti bintang yang menyilaukan dalam kegelapan, dan darahnya begitu agung sehingga orang mengira itu bukan manusia, tetapi binatang buas. Dia, tak perlu dikatakan, adalah Xing Chen, tubuh Tao Ye Chen. Lepaskan wanitaku, atau aku akan menendangmu sampai mati. Kata Xing Chen, memarahi terbang di sekitar. Hanya beberapa jam yang lalu, Xing Chen baru saja menyelinap ke istana Xingyue, dan kebetulan melihat gadis Xingyue diculik. Xing Chen mengejarnya. Jika kamu datang hari ini, kamu tidak harus pergi. Menanggapi teriakan Xing Chen, orang kuat istana yang haus darah menanggapi langsung dengan serangan, atau metode magis, atau senjata ajaib untuk menyerang, dan membuatnya kewalahan. Melihat ini, Xing Chen berkata bahwa dia tidak mundur dan sangat kuat. Boom, boom, bang. Tiba-tiba, raungan menakutkan terdengar, meskipun dia adalah tubuh Tao Ye Chen. Dia sama sekali tidak sekuat Ye Chen. Tabrakan ini ditolak, dan masih ada darah yang mengalir dari sudut mulutnya. Pasukan istana Haus Darah menyerang lagi,
tanpa memberi Xing Chen kesempatan untuk bereaksi. Tubuh Xing Chen momentumnya meningkat tajam, seperti binatang buas yang ganas. Yang paling penting adalah peperangannya, karena gadis Xing Chen ditangkap dan dia lupa tentang hidup dan mati. Boom! Itu adalah tabrakan lain, dan raungan itu seperti guntur. Tentu saja, orang-orang di markas Istana Haus Darah tercengang bahwa kali ini, orang kuat istana yang haus darah secara bersamaan dipukul mundur. Tentu saja, yang paling mengejutkannya adalah kekuatan tempurnya, yang melonjak terlalu banyak, membuatnya dalam kegelapan seterang matahari. Bos, Xing Chen berkata ragu-ragu. Kamu luar biasa. Ye Chen tersenyum di istana. Bos, kamu juga di sini. Ekspresi Xing Chen menjadi sedikit lebih menarik. Sebagai seorang Tao, dia bahkan tidak tahu Ye Chen ada di pegunungan ini. Ye Chen berkata, manfaatkan 70% kekuatan tempurku, merasa nyaman melawan musuh, dan beri aku waktu untuk menyelamatkan gadismu. Mengerti. Xing Chen berkata bahwa matanya seperti obor, memancarkan cahaya ilahi yang menyilaukan, dan peperangan raksasa segera meletus. Untuk pertama kalinya, dia bertarung bersama Ye Chen, darahnya mendidih tidak seperti sebelumnya. Perang! Xing Chen meneriakkan langit dan memecahkan kekosongan dalam satu langkah. 9 tinju dan 8 tinju digabungkan menjadi satu serangan kuat. Pertempuran segera dimulai, dan pemandangannya tidak biasa. Di satu sisi, orang kuat istana yang haus darah bekerja sama dengan pemahaman diam-diam, tetapi itu adalah metode serangan gabungan, baik ofensif maupun defensif, dan ofensifnya sangat cepat. Di satu sisi, Xing Chen yang memiliki 70% kekuatan tempur Ye Chen bahkan lebih sombong, memiliki kekuatan untuk menelan gunung dan sungai, seperti dewa perang. Nafas tubuh suci kuno. Di puncak-puncak, penguasa darah Aula Haus Darah berdiri di sana, matanya menatap Xing Chen. Apa, tubuh suci kuno? Siapa Ye Xing Chen? Masing-masing orang kuat yang haus darah di istana bumi mendongak. Mereka benar-benar terisolasi dari dunia luar terlalu lama, dan mereka tidak tahu siapa Ye Xing Chen. Seorang pria yang merupakan musuh istana haus darah. Pria tua berpakaian ungu berkata dengan dingin, meskipun dia tahu sangat sedikit, tapi setidaknya tahu siapa Ye Xing Chen. Terlalu berlebihan bagi siapapun untuk menyerang ke sini. Dia akan mati dengan menyedihkan. Kamu akan mati sangat. Suara dingin itu terdengar tiba-tiba, dan lelaki tua berjubah ungu itu tiba-tiba berubah. Segera, mereka mendengar lolongan pedang. Lelaki tua dengan pakaian ungu itu kepalanya terpisah dari tubuhnya dan dipotong di tempat oleh Xing Chen. Melihat ini, pria kuat istana yang haus darah tiba-tiba menjadi pucat, tetua darah terbunuh begitu mudah. Tentu saja, yang paling menyedihkan adalah lelaki tua berbaju ungu. Dia tidak menanggapi kematian. Dia tidak melihat siapa yang membunuhnya. Pembunuhan itu tidak berhenti karena lelaki tua berpakaian ungu itu terbunuh. Orang kuat istana haus darah yang baru saja bereaksi, hanya melihat cahaya darah terbang terus-menerus, dan kepala yang dipotong satu demi satu. Dalam adegan ini, tampilan Xing Yue terkejut, apalagi orang lain dengan garis keturunan khusus. Tidak ada yang mengharapkan masih ada pembunuhan seperti itu. Di bawah tanah Ye Chen bergegas, tubuhnya seperti hantu, dan dia terus-menerus bolak-balik melalui altar. Membawa seseorang yang dikurung dan disegel ke dalam wadah besi dewa kekacauan. Merasakan aneh istana bawah tanah, seorang tetua darah memeriksa. Namun, yang tersisa di sini hanyalah mayat,
orang-orang yang memiliki garis keturunan khusus yang terpenjara semuanya menghilang. Brengsek. Leluhur Yan Xuangjun meledak marah, mengguncang istana dengan menggigil. Segera, lebih dari selusin sosok bergegas ke istana bawah tanah terlepas dari urutannya. Ketika mereka melihat pemandangan di istana bawah tanah, mereka secara kolektif tersandung di sana. Situasi seperti apa ini dan apa yang sedang dilakukan? Cari, beri aku pencarian menyeluruh. Raungan leluhur Yan Xuangjun bergetar. Dia adalah leluhur Yan Xuangjun dari kuil Haus Darah. Dia adalah leluhur sejati dari leluhur. Sekarang seseorang telah mencuri di bawah matanya, dia juga menyelamatkan mereka yang memiliki garis keturunan khusus, bagaimana mungkin dia tidak marah? Untungnya, berlari cepat. Di sini, Ye Chen di lubang hitam luar angkasa, Ye Chen merasa lega. Saat leluhur Yan Xuangjun bergegas ke istana bawah tanah, Ye Chen terjun ke lubang hitam di luar angkasa untuk menghindari blokade. Selain itu, tidak ada pemandangan berbahaya di lubang hitam di luar angkasa. Ini adalah hal yang paling beruntung. Jika ada masalah dengan lubang hitam di ruang angkasa, itu mungkin akan terbunuh secara massal. Ya, dengan embusan angin bertiup, Ye Chen meledak dari lubang hitam di luar angkasa. Tetapi pada saat ini, Ye Chen tidak lagi berada dalam lingkup istana Haus Darah. Kemari, melihat Xing Chen yang jauh di kejauhan, Ye Chen segera memerintahkan. Mengerti. Xing Chen menyeringai dan kembali. Kemana harus pergi? Orang kuat istana Haus Darah mengejar Xing Chen. Orang kuat istana Haus Darah yang baru saja bergegas, dan dipukul dengan terbang di langit. Ketika mereka menghentikan sosok mereka, Xing Chen telah menghilang. Langit malam dalam, dan bintang-bintang yang hancur seperti debu. Ye Chen dan Xing Chen bertemu di pegunungan. Bos. Xing Chen berkata, dia berlutut di tanah, memeluk paha Ye Chen, menangis dan menangis, akhirnya aku melihatmu. Dalam hal ini, Ye Chen mengabaikan secara langsung, tetapi ternyata mengeluarkan tripod dewa kekacauan. Melihat ini, Xing Chen, yang menangis dengan ingus dan air mata pada saat terakhir, hanya berhenti menangis. Di samping, melihat tubuh Xing Chen seperti ini, mulut Ye Chen bergerak-gerak sedikit, aku sangat mengagumimu. Dalam arti tertentu, ini adalah pertama kalinya Ye Chen bertemu dengan tubuh Tao sendiri, tetapi saya tidak tahu apa yang sedang terjadi. Melihat tubuh Tao sendiri, Ye Chen tiba-tiba memiliki keinginan untuk mencekik Xing Chen. Xing Chen berteriak, Xiao Yue, ini aku, jangan khawatir. Adapun panggilan Xing Chen, Xing Yue, yang sedang duduk di tanah dengan lutut di punggungnya, menatapnya dengan tajam. Xing Chen lah yang menculiknya lebih dari sekali, terutama ketika dia mendengar panggilan Xiao Yue, dia juga memiliki keinginan untuk mencekik Xing Chen. Namun, dia tidak membenci Xing Chen. Setidaknya, ketika Xiao Yue tidak berdaya dan dalam bahaya, Xing Chen yang tampaknya datang untuk menyelamatkannya sendirian, terlepas dari hidup dan mati. Perasaan ini juga merupakan kehangatan yang langka di dunia yang bermasalah ini. Tiba-tiba, Xiao Yue menarik kembali pandangannya, dan ada sentuhan senyum lembut. Di sini, Ye Chen sudah menggerakkan pikirannya dan mengirimnya keluar dari wadah besi. Jangan mendekat. Gadis Xing Yue menatap Xing Chen itu lagi dan berkata. Xing Chen mengangguk dengan tergesa-gesa. Melihat ini, Xing Yue tetapi memandang Ye Chen, dengan tulus menundukkan tangannya, terima kasih telah menyelamatkanku. Ye Chen tersenyum dan melepas topengnya. Kamu, Ye Chen. Xing Yue membeku sesaat. Ini aku Ye Chen.
Xing Yue berkata, bukannya sudah mati. Xing Chen berkata, jangan membuat masalah, bosku masih hidup dan sehat. Xing Chen berkata lagi, dan melepas topeng di wajahnya dengan sangat sadar. Kali ini, ekspresi Xing Yue menjadi sangat indah. Selama ini Xing Yue telah diculik oleh Xing Chen lebih dari sekali, tetapi dia tidak melihat wajah sebenarnya dari Xing Chen sampai saat itu. Ketika melihat bahwa dia melihat persis sama dengan Ye Chen menjadi tercengang. Ye Chen berkata, dia adalah saudaraku tersayang. Melihat ekspresi indah Xing Yue, Ye Chen tidak bisa menahan senyum. Tentu saja, ini adalah perkataan yang disiapkan Ye Chen, dan juga mempersiapkan Xing Chen untuk melamarnya nanti. Mengenai perkataan Ye Chen, Xing Chen masih merasa hangat di tubuh dan pikirannya. Xing Chen adalah tubuh Tao Ye Chen. Meskipun Xing Chen memiliki pikiran yang mandiri, dia adalah tubuh Tao, bukan orang yang lengkap. Sederhananya, kata-kata Ye Chen hari itu tidak hanya berbicara, tetapi benar-benar dimaksudkan untuk memberinya kebebasan. Xing Yue berkata, aku tidak menyangka bahwa penguasa istana surgawi memiliki saudara dekat. Xing Yue yang menanggapi tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Katakan sesuatu yang serius, kata Ye Chen, menatap Xing Yue. Istana Haus Darah menargetkan Istana Xing Yue, aku harap Anda merencanakan ke depan. Jika Anda mau, datanglah dan bergabung dengan pengadilan surgawiku. Xing Yue berkata, aku tidak peduli dengan masalah ini. Xing Yue menarik napas dalam-dalam. Aku harus kembali secepat mungkin. Aku akan mengantarmu. Xing Chen berkata segera berdiri. Oke. Anehnya, kali ini Xing Yue tidak menolak. Berhati-hatilah. Dimengerti. Keduanya mengangguk satu demi satu, dan langsung pergi ke istana Xing Yue. Setelah keduanya pergi, Ye Chen menepuk wadah besi dengan satu tangan, dan melepaskan mereka yang memiliki darah khusus di dalamnya. Perlu disebutkan bahwa orang yang mengaku sebagai perampok bajak laut segera ditahan oleh Ye Chen sebelum dibebaskan. Dia adalah seorang pencuri. Terima kasih Tuan, karena telah menyelamatkan. 30 orang dengan garis keturunan khusus membungkuk kepada Ye Chen. Jika bukan Ye Chen, mereka mungkin masih menderita di Istana Haus Darah saat ini. Ye Chen berkata, di antara kalian jika ada yang bersedia bergabung dengan pengadilan surgawiku, kalian selalu diterima, dan mereka yang tidak ingin bergabung, tidak ada paksaan. Ye Chen melihat sekeliling ke kerumunan. Apa, pengadilan surgawi? Semua orang tercengang secara bersamaan. Tidak tahu bahwa masih memiliki kekuatan seperti itu. Melihat ini, Ye Chen tidak bisa menahan batuk, tetapi mengabaikan beberapa hal. Orang-orang dengan garis keturunan khusus ini seharusnya sudah lama ditangkap. Adapun penyatuan selatan dan pembentukan pengadilan surgawi, mereka secara alami tidak tahu. Ye Chen ingin menjelaskan. Zhao Ziyun, putra Zhao Xiong, membuka mulutnya dan berkata, dia juga menunjukkan senyum cerah kepada Ye Chen. Apa, selatan bersatu? Sekelompok orang tiba-tiba terkejut, mata mereka semua tertuju pada Ye Chen tanpa kecuali, orang yang bisa menyatukan Chu Selatan, mereka bisa membayangkan keagungan seperti apa yang dimiliki pemuda itu. Teman kecil, apa sekte Heng Yue masih di sana? Dalam suara terkejut, seorang lelaki tua menatap Ye Chen dengan gugup. Ye Chen berkata, senior dari sekte Heng Yue. Pintu bagian dalam Heng Yue, Zhang Fengyang. Zhang Fengnian siapanya senior? Ye Chen dengan ragu-ragu menatap lelaki tua itu. Dia kakak laki-lakiku. Suara lelaki tua itu agak serak.
Kami juga penatua Kabinet Informasi. Di masa lalu, karena kesalahan Kabinet Informasi, Heng Yue menderita kerugian besar. Ngomong-ngomong, wajah tua Zhang Feng yang penuh dengan rasa bersalah. Untuk hal-hal ini, Ye Chen sangat terkejut. Saya tidak tahu bahwa ada rahasia seperti itu. Namun, mengapa Zhang Fengnian melakukan kejahatan atas nama Zhang Fengyang? Ye Chen juga tahu betul bahwa Zhang Fengyang memiliki garis keturunan khusus dan seberapa besar potensinya. Sebagai kakak laki-laki Zhang Fengnian, dia yang disalahkan. Tidak dapat membantu, Ye Chen memadatkan banyak kenangan ke Zhang Fengyang. 3 atau 5 detik kemudian, Zhang Fengyang mendongak dengan rasa bersalah dan menatap Ye Chen dengan tatapan yang tidak bisa dipercaya. Orang tua itu gemetar karena kegembiraan. Meskipun ingatannya pendek, perasaan kebangkitannya memberinya perasaan hidup. Murid Ye Chen, bertemu senior. Ye Chen memberi hormat dengan hormat. Tidak, tidak. Zhang Fengyang membeku dengan kasih sayang dan bergegas maju. Kamu adalah ketua sekte Heng Yue, bagaimana kamu bisa memperlakukanku seperti ini? Di depanmu, aku akan selalu menjadi junior. Ye Chen tersenyum. Kami bersedia bergabung dengan pengadilan surgawi. Saat Zhang Fengyang bersemangat, mereka yang memiliki garis keturunan khusus menarik napas dalam-dalam. Ye Chen melihat kerumunan lagi. Semuanya, kalian dapat memilih jalan kalian sendiri. Jika kalian bisa, kalian juga dapat bergabung dengan pengadilan surgawi. Kebanyakan orang mengangguk. Bawa Paman Zhang ke Chu Selatan, mereka harus dikirim dengan selamat. Ye Chen segera memerintahkan, lalu muncul sosok-sosok pasukan Ye Chen. Terima kasih Tuan Penyelamat. Setelah sekelompok orang membungkukkan tangan mereka kepada Ye Chen, mereka menghilang mengikuti pasukan Ye Chen. Sekarang, di antara pegunungan hanya Ye Chen dan pria yang mengaku sebagai pencuri yang tersisa. Pria itu tersenyum. Yang paling penting adalah dia mendapat banyak informasi berguna dari percakapan sebelumnya, yaitu pemuda di depannya tidak biasa. Aku tidak tahu siapa namamu. Ye Chen menemukan tempat yang nyaman untuk duduk. Panggil saja aku pencuri. Ye Chen berkata, sepertinya aku perlu mencoba keterampilanmu. Pencuri berkata, ya akan aku tunjukkan keahlianku. Telapak tangan pencuri melambai di depan mata Ye Chen. Pencuri berkata, apakah ada perasaan dingin? Ye Chen berkata, sepertinya sedikit. Pencuri melemparkan sepasang celana dalam. Ya si pencuri menggunakan keahliannya untuk mencuri celana dalam Ye Chen. Mencuri celana dalam Ye Chen.